Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahillazi amarona bikasrati zikrih wa tilawati kitabih wa jihadin fi sabilih li'i'la'i kalimatih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa ma'walah. Amma ba'du. Qala Allahu ta'ala fi imaminal Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Shadaqallahul maulanal adzim. Wa qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at-tahadusu bi ni'matillahi syukrun wa tarkuha kufrun. Faman la yaskuril qalil la yaskuril kasir. Wa man la yaskurin nas la yaskurillah. Puji beserta syukur semoga dan selalu kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Suci dan yang Maha Ghafur. Atas rahmat, hidayah, taufik, inayah darinya lah kita saat ini berjumpa, dikumpulkan dalam satu link Thalabul Ilmi yang mudah-mudahan menjadikan sebuah hidayah dari Allah, sebuah taufik dari Allah, hingga kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat beserta salam semoga berlimpah curah selamanya dicurahkan kepada baginda alam Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat, para tabi'in, para tabi'it tabi'in, para tabi'ihim, para quli waliyin wa waliyatin, mujtahidin, musannifin, para ahli hadis, ahli tafsir, ulama salaf, ulama khalaf, seluruhnya sampai ke kita semua. Semoga mendapatkan syafaatul udma di akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan mendapat syafaat di dunia dengan Allah mudahkan segala urusan kita. Terutama Allah mudahkan urusan kita dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena urusan yang paling mulia adalah jika seseorang oleh Allah diberikan rasa cinta kepada Allah. Di mana seseorang ditanamkan oleh Allah ada rasa cinta ke Allah, ada rasa kita kangen rindu kepada Allah. Itulah sebaik-baiknya rizki kita. Rizki bukan hanya sekedar makanan, minuman, pakaian. Rizki bukan hanya sekedar sesuatu hajat kita tercapai. Tetapi rizki yang utama adalah jika hati kita ditanamkan Allah rasa cinta kepada Allah. Karena dengan rasa cinta itulah akan timbul taufik dari Allah. Dari taufik Allah itulah timbul akan kita mudah melaksanakan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang kita harapkan. Mudah-mudahan Allah semakin menambah taufiknya terhadap kita. Allah semakin mudahkan kita dalam ibadah, dalam thalabul ilmi.
Allah semakin mudahkan segalanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Allah hadihi niat wa ala kulli niatin solihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa ila mu'allifi hadzal kitab Al-Hikam karya Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah, nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi wa asrarih. Syai'ulillahi lahul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana amin. Suma ila arwahi jami ustadina wa mu'allimina wa masyaihina, khususon Syekhuna Ki Haji Zainal Abidin Abah Cibantar, Toto Sarif Muhammad Zakaria Karawang, Ki Haji Abdul Aziz bin Haji Ahmad Ghazali, wa jami masyaihina Syai'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sudah pada siap-siap ibu-ibu? Pak Haji Aziz masuk ya? Ada Pak Haji Aziz? Ada. Agak penting-penting nih. Agak penting-penting. Jadi pas di hikmah sekarang nih. Hikmah yang ke-245 akan menjelaskan tentang alam mulki dan alam malakut. Jadi sangat penting, beda walaupun kita bisa buka YouTube, tetapi secara langsung insya Allah beda dengan kita membuka YouTube. Jadi kita sering mendengar kata-kata alam mulki, alam malakut, alam jabarut, begitu kan. Nah, insya Allah sekarang kita di bagian hanca kajian kita saat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Hikmah yang ke-245. Ja'alaka, Allah menjadikan engkau fi alamil mutawasiti baina mulkihi wa malakutihi. Engkau Allah jadikan di alam pertengahan antara alam mulki, alam malakut, di antara alam nyata dan alam goib. Alam nyata dan alam goib, mulki dan malakut. Liyu'limaka jalala qadrika baina makhluqatika bali baina makhluqatihi. Allah menjadikan kita di antara alam mulki dan alam malakut untuk memberitahu kepada engkau akan besarnya nilai engkau di antara makhluk-makhluk yang lainnya. Wa annaka jauharatun tantawi alaika asdapun mukawanatih. Dan engkau merupakan suatu permata
yang dikelilingi bingkai-bingkai daripada makhluk-makhluknya. Itulah judul hikmah yang ke-245. Jadi akan menjelaskan tentang alam mulki dan alam malakut. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah RFM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ja'alallahul insan alamal mutawasiti baina alamil mulki wasyahada wa baina alamil malakut. Allah menjadikan manusia itu di alam tengah-tengah, di antara alam mulki, alam dunia, alam hissi yang bisa dipegang, bisa diraba, bisa dilihat, bisa diraba. Wa baina alamil malakut, dan di antara alam malakut, alam goib. Jadi luar biasa manusia ini. Kenapa Allah jadikan luar biasa? Karena jasad manusia, jasadnya di alam mulki, alam dunia, alam mulki ini. Ruhaninya manusia di alam malakut. Maka tidak heran manusia itu terkadang luar biasa. Kalau sudah soleh, solehnya bisa mengalahkan malaikat. Tetapi kalau sudah edan, edannya bisa mengalahkan hewan. Betul tidak ibu-ibu? Betul, Pak. Betul, Pak Ustaz. Nah, itulah manusia. Kita mungkin ya, bukan manusia. Itulah kita, manusia. Coba. Khalaqal insan baina sama'i wal ardi wa khalaqa ghairahu minal hayawanat wa ghairiha. Allah ciptakan manusia di antara langit dan bumi, dan Allah menjadikan selain manusia dari hewan-hewan dan lain-lainnya untuk dijadikan manfaat oleh manusia. Manusia makhluk yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya diciptakan begitu saja, tetapi langit dan bumi, hewan-hewanan, tumbuh-tumbuhan, semuanya diciptakan untuk dijadikan manfaat oleh manusia. Allah ciptakan kita, lalu Allah kasih fasilitas bekal. Gunung, langit, bumi, tumbuh-tumbuhan, semuanya untuk dijadikan manfaat untuk bekal manusia hidup di dunia. Nah, Allah ciptakan matahari, Allah ciptakan bulan, Allah ciptakan hewan-hewan, Allah ciptakan pohon-pohonan, tumbuh-tumbuhan, semuanya hewan-hewanan, semuanya untuk manusia. Begitu istimewanya manusia. Makhluk Allah yang bernama manusia itu sangat diogok, diayun-ayun, diolok, sangat dimanja oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ja'alahum mutadamminan li asrari jami'il mawjudat. Allah jadikan manusia itu mengandung rahasia-rahasia alam semesta. Jadi Allah jadikan manusia itu rahasia-rahasia alam semesta. Wa dzalika yuqalu lahu alamul asghar. Oleh karena itu manusia itu disebut juga dengan alam asghar. Ada alam kabir, ada alam asghar. Alam kabir, alam semesta ini, alam asghar manusia. Atau bisa disebut juga manusia itu adalah replika dari alam semesta. Atau bisa disebut juga manusia itu adalah miniatur dari makhluknya Allah. Kita manusia ini miniatur dari makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Di Taman Mini kita lihat seluruh pulau di Indonesia ada di Taman Mini. Lalu kebudayaan-kebudayaan di seluruh Indonesia ada di Taman Mini.
Rumah-rumah adat se-Indonesia ada di Taman Mini. Jika kita ingin melihat Indonesia, lihatlah Taman Mini, miniatur Indonesia. Seorang kontraktor proyek jika ingin membangun sebuah wahana hiburan atau membangun sebuah bangunan yang besar, dia sebelum membangun selalu mempersiapkan miniatur bangunan tersebut, replika bangunan tersebut. Betul tidak Ibu? Di sini tempat sungai, di sini tempat taman, di sini rumah makannya, di sini restoran, di sini untuk tempat tidurnya. Semuanya persis seperti yang akan dibangunkan. Begitupun manusia. Wajalahu mutadamminan li asari jamil mawjudat walizalika yuqalu lahu alamul asghar. Karena itu manusia disebut alam asghar, alam sogir. Manusia itu alam sogir, replika makhluk, replika alam semesta di manusia ada. Manusia ada sifat kemalaikatan, di manusia ada sifat kehewanan, di manusia ada sifat tumbuh-tumbuhan, di manusia ada sifat hewan buas, sifat hewan yang jinak. Di manusia banyak sifat-sifat, semua makhluk ada di manusia. Oleh karena itu manusia dijadikan oleh Allah ja'alaka fil alamil mutawasit baina mulkihi wa malakutihi. Allah jadikan manusia di antara alam mulki dan alam malakut. Nah, jamaah RFM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu manusia akan dilahirkan ke dunia. Ibu-ibu, bapak-bapak, begitu manusia akan dilahirkan ke dunia, manusia ini beda dengan hewan, beda dengan yang lainnya. Begitu lahir dia, langsung diadanan telinga kanan, diadanan telinga kiri. Apa hakikat azan bagi anak diadanan itu? Si bayi itu apa hakikatnya? Hakikatnya adalah memohon kepada Allah agar anak ini kelak dipimpin hidupnya oleh kemalaikatan, ruh kemalaikatan. Karena manusia begitu lahir, di dalam satu kitab dikatakan dibarengi dengan 3 ruh. Ruh kemalaikatan, ruh kejinan, ruh kemanusiaan. Nah, ini kita sekarang sudah mulai masuk menceritakan alam-alam gaib. Ruh kemalaikatan. Kalau orang yang dipimpin hidupnya dengan ruh kemalaikatan, dia adalah calon wali, calon kekasih Allah. Ada yang dipimpin hidupnya dengan ruh kejinan, itu calon mufsidin, calon yang menjadikan kerusakan di dunia ini. Ada yang dipimpin ruhnya dengan ruh kemanusiaan, dia menjadi orang yang benar, tetapi benar seukuran manusia, bukan benar seukuran Allah Subhanahu wa taala. Kalau ruh kemalaikatan benar seukuran benar menurut Allah Subhanahu wa taala. Benar menurut manusia belum tentu benar menurut Allah. Nah, oleh karena itu begitu anak lahir, bayi lahir, langsung orang tuanya, bapaknya atau kakeknya atau orang soleh langsung mengadani telinga kanan dan qomat telinga kiri. Begitu lahir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Adan. Nikmat itu kalau kita punya anak di adanan sendiri. Begitu nikmat banget. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau kita paham, kalau kita sudah tahu, adzan itu simbol, hakikatnya kita memohon kepada Allah agar kelak anak ini dipimpin oleh ruh kemalaikatan. Bukan sembarang adzan. Begitu ibu-ibu. Itu rahasianya. Jamaah RFM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wa ja'alahum mutadamminan li asari jamil mawjudat. Allah jadikan manusia itu mengandung rahasia alam semesta ini.
sehingga manusia mempunyai 3 unsur di dalam tubuh manusia yang sangat luar biasa, yaitu kolbu. Dan kolbu ini, hati ini bisa 3 mananya. Kolbu bimakna kolbu bimakna ruh, dan kolbu bimakna sir. Hati juga namanya, hati, kolbu. Cuman kolbu itu 3. Ada kolbu bimakna kolbu, ada kolbu bimakna maknanya ruh, ada kolbu maknanya sir. Beda penglihatan. Kalau mata kita ini melihatnya ke mubsirat, ke sesuatu yang bisa terlihat, yang jelas tampak kalau mata ini. Kalau hati kita melihatnya itu ke sesuatu yang di belakang hati, yang tadi terlihat sekarang tidak ada di depan kita, bisa terlihat oleh hati kita. Ibu-ibu atau bapak-bapak tadi misalkan sholat subuh habis dari masjid, atau ibu-ibu bapak-bapak kita di dekat rumah kita ada masjid, coba hati kita melihat ke masjid, terlihat nggak ibu? Terlihat? Terlihat Ustaz. Terlihat kan? Masjid tuh, masjid, itu hati namanya. Ujungnya penglihatan hati itu ufukil mubin namanya. Di dalam Al-Quran ada. Ujungnya penglihatan hati itu ufukil mubin. Hati ini kalau dilihatkan ke barat terus sampai tidak ada ujungnya, sampai gelap. Itulah ufukil mubin, ujungnya semesta ini. Dilihatkan ke utara, ke selatan, ke timur gelap, ke atas, ke bawah gelap, semuanya ujungnya gelap. Oleh karena itu hati dia hanya akan tembus masuk ke alam gaib, hanya akan sampai ke alam jin. Nah itu hati. Hati itu ke alam jin. Terkadang kita ke alam jin di saat kita tidur atau di saat kita zikir. Cuman kita setengah ngantuk, setengah tidur, setengah terjaga, antara terjaga dan tidur. Nah, kalau ruh itu penglihatannya, melihatnya bukan seperti mata dohir. Ruh melihatnya bukan seperti mata hati. Bukan seperti hati melihatnya. Kalau ruh itu melihatnya ke alam misal. Ini disebut basiroh. Ya. Melihatnya ke alam misal. Disebut mukasafah. Alam misal itu apa? Alam misal itu alam, ibu-ibu tahu, ingat zaman dulu waktu masih muda atau masih kecil, bahkan atau masih muda dulu. Kalau dulu kita ini mau nonton film layar tancap itu ada klise yang besar itu ya. Klise tahu nggak? Klise? Nah, klise. Terkadang kita dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala, dibuka ke alam misal. Alam misal itu apa? Alam sesuatu yang terjadi, yang sudah terjadi atau yang belum terjadi. Yang kita lihat adalah klisenya. Bisakah sesuatu yang akan terjadi kita lihat di film? Belum menonton filmnya, bisa nggak kita tengok di putaran keberapa dia akan kelihatan perannya begini? Bisa. Dilihat dari klisenya. Jadi alam misal itu semisilnya. Jadi nanti itu seperti ini. Seperti alam kubur. Seperti surga, neraka. Alam misal. Ditutup ibu, ditutup mic-nya. Hati-hati ditutup. Nah, begitu. Yang ketiga, masih kolbu juga, tetapi sir namanya. Atau disebut dengan bawatinul qulub, dalam-dalamnya hati. Atau juga namanya itu suwaidaul qalbi, hitamnya hati, di dalam hati. Jadi dalam ruh, basiroh ini, di dalam ruh lagi, lebih dalam lagi. Itu dia melihatnya ke keagungan Allah Subhanahu wa taala. Yang dilihat oleh sir,
bukan lagi alam misal, bukan lagi alam jin, tetapi yang dilihat oleh sir adalah af'al Allah, asma Allah, sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Af'al, asma, sifat yang dilihat oleh sir itu. Begitu. Jadi sesuatu yang ada di alam misal itu adalah asma Allah, af'al Allah, sifat Allah. Nah, melihatnya ke situ sir. Kalau sir melihatnya ke situ, bisa kita praktekkan seperti ini. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Mata kita ingat nih, ingat kita punya anak jauh nih, anak. Saat hati kita ke sana ke anak. La ilaha illallah. Tidak apa-apa, ikutin. La ilaha illallah. Anak di sono yang ngurusnya Allah, kita pun yang ngurusnya Allah. Nah, sudah naik itu. Sudah bukan lagi hati yang melihatnya, tetapi yang melihatnya adalah sir, karena di situ-situ juga. Kalau kita melihat anak lagi ngapainnya, anak nih kayak jam segini lagi apa lagi ada, itu masih kolbu. Nah, kalau tiba-tiba kita lagi la ilaha illallah, la ilaha illallah, tiba-tiba terbuka ada sesuatu yang akan terjadi kepada anak kita, itu namanya ruhu inkisab, masuk ke alam misal. Kalau kita la ilaha illallah ingat ke anak, tetapi anak ini adalah sifat jamalnya Allah. Anak sedang sehat-sehat saja, sedang diurus oleh Allah. Anak kita ini adalah perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah menjadikan anak kita jauh dari kita. Allah urus dia, Allah hidupkan dia, Allah jaga dia, Allah sedang pelihara dia. Berarti kita melihatnya ke rububiyah Allah, ke sifatnya Allah, ke af'alnya Allah. Bukan lagi hati yang melihatnya, bukan ruh yang melihatnya, tetapi sir. Jadi kita pun suka merasakan itu, tetapi kita tidak tahu nama-namanya. Betul Ibu? Makanya harus dipraktekkan. Praktekkan begitu. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kita hari ini misalkan mau ada sesuatu yang bikin kita kaget, bikin kita takut, kita hari ini akan ada yang misalkan nih harus terjadi, harus beres, lunas, amanah hari ini. Sedangkan kita tidak mampu zikir. La ilaha illallah, la ilaha illallah dalam hati. Lalu berperang di dalam hati. Yang membuat takut ini bukan masalah kita, tetapi yang membuat takut ini adalah bisikan-bisikan setan, bisikan-bisikan jin, agar kita tidak yakin kepada Allah, agar kita kacau dengan keadaan ini. Nah, kalau kita masih melihatnya ke akan yang terjadi hari ini, ke orang misalkan si A harus selesai kita hari ini, itu kita melihatnya pakai hati. Tetapi kalau inkisab kita terbuka, ternyata kita hari ini akan diselamatkan Allah, itu melihatnya pakai roh. Tetapi kalau kita melihatnya Allah yang maha penolong, Allah yang maha menggerakkan, orang itu tidak akan mengatakan terjadi hari ini kalau Allah tidak kehendaki. Semuanya diatur oleh Allah, itu perbuatan Allah, Allah maha penolong, sifat Allah. Itu yang melihatnya ke sir. Orangnya itu juga namanya hati, cuman hatinya itu ada kolbu, ada ruh, ada sir. Wiridnya sama, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Yakin Allah maha penolong, engkau maha penolong Allah. Nah itu. Nah di situ aja udah banyak kan, udah jauh. Itu keistimewaan manusia. Ja'ala kabil alamil malak mutawasiti baina mulki wa malakuti. Allah jadikan manusia itu di alam pertengahan, di antara alam kasat mata, di alam kasat mata dan di alam goib. Jasadnya di alam mulki. Alam mulki ini terbagi dua, ada alam mulki hissi dohir, alam mulki isi batin. Ada alam mulki yang bisa teraba, bisa terlihat, itu alam manusia seperti ini nih di kita di sini.
Ada alam mulki batin, yaitu bangsa jin. Jadi bangsa jin itu bukan jauh di lautan di mana-mana. Di sini juga sama. Cuman dinding pemisahnya antara kita dan jin yang tebal. Begitu ibu-ibu. Kalau ibu-ibu dikasih muka sapa oleh Allah, kalau ibu bisa melihat jin, betapa kita itu sulit keluar. Penasaran nggak ibu? Sulit keluar rumah. Karena apa? Kalau melihat jin itu apa bahasa Indonesianya utai? Teh euis bahasa atena utai teh naon bahasa Indonesia? Hah? Hah? Banyak ya, utai itu ya? Banyak, reuteum kalau kata bahasa orang Sunda. Reuteum itu banyak berserakan jin tuh di mana-mana. Kalau kita dikasih inkisaf oleh Allah, bisa melihat jin, bingung kita keluar rumah. Mau ke sini, mau ke situ, saking banyaknya jin. Karena jin itu bukan di Samudra Hindia, bukan di mana-mana saja, tetapi termasuk di sini juga. Banyak jin, cuma yang membedakan adalah dinding pemisah. Mereka melihat kita, kita tidak melihat mereka. Mereka mendengar kita, tetapi kita tidak bisa mendengar mereka. Yang dia dengar dari kita adalah bisikan-bisikan, ucapan-ucapan yang membuat mereka takut, yaitu zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah manusia. Qad adamallahu subhanahu hadal insan wa ja'alahu nushatal aqwan. Sungguh Allah mengagungkan manusia dan Allah jadikan manusia itu merupakan salinan dari alam semesta. Ijtama'a fihi malam yajtami fi ghairihi, karena kumpul di manusia itu sesuatu yang tidak kumpul di yang lain. Di hewan, di malaikat, di satu-satu tidak ada seperti manusia. Fihi mulkun wa malakut. Di manusia ada alam mulki dan alam malakut. Jasad manusia di alam mulki dan hati manusia di alam malakut. Hati itu di alam malakut. Awas. Yang disebut dengan hati itu tadi, bisa hati itu benar hati, atau bisa ruh, atau bisa sir. Ada lagi yang lebih dalam, sangat dalam banget, adalah sir. Itu nantilah di babnya nanti, supaya nggak puyeng. Sir. Nah, minhum man golabat basariyatuhum ala ruhaniyatihim ulaika kal an'am. Di antara manusia ada manusia yang sifat manusianya mengalahkan ruhaninya. Nah, man golabat basariyatuhum ala ruhaniyatihim. Di antaranya manusia ada yang sifat kemanusiaannya ini mengalahkan ruhaninya. Mereka itu seperti binatang. Balhum adollun, bahkan mereka lebih sesat daripada binatang. Orang-orang yang pikirannya hanya kepentingan jasmani, bagaimana hari ini kita makan enak, bagaimana kita berpakaian yang rapi, yang bagus, bagaimana kita sekarang apa yang akan kita santap, apa yang akan kita lihat menjadi kenikmatan untuk dirinya. Tidak ada sedikit pun pikiran untuk ibadah kepada Allah, apalagi untuk mengingat Allah, untuk zikir kepada Allah. Hanya mementingkan jasmani. Ulaika kal an'am balhum adol. Mereka seperti binatang, bahkan lebih sesat daripada binatang. Domba, yang namanya domba, nyuri, bukan domba, yang suka nyuri sampo itu apa, Pak Haji Ajis? Bagongnya. Babi itu kalau nyuri singkong, babi itu cuma singkongnya doang. Tetapi manusia kalau nyuri singkongnya diambil, daunnya keur dicoel sambalkeun, tangkalna keur dipelakeun deui atau dijieun pager, habis semua. Betul enggak? Ya kan? Betul. Nah, jadi manusia itu kalau sudah menjadi kalau dia sifat kemanusiaannya mengalahkan sifat ruhaninya, maka dia akan timbul seperti binatang, bahkan lebih kejam dari binatang. Jamaah RFM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wa minhum man golabat ruhaniyatuhum basariyatahum. Ada lagi orang yang ruhaninya mengalahkan kemanusiaannya. Ia tidak mementingkan makan dan minum, nikah. Dia lebih memikirkan ruhaninya. Bagaimana
keselamatan ruhaninya di akhirat, bagaimana selalu zikir, bagaimana agar selalu dapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala, bagaimana agar disayang oleh Allah tanpa memikirkan jasmani. Kalaupun dia memikirkan jasmani, makan ia pikirkan agar kuat ibadah, tidur ia pikirkan agar kuat nanti ibadah, jasmaninya ia pikirkan hanya untuk keperluan ruhani. Itulah manusia yang sifat keruhaniannya mengalahkan sifat kemanusiaannya. Ulaika abdulu minal malaikah. Manusia-manusia yang sifat keruhaniannya mengalahkan sifat kemanusiaannya, mereka itu lebih abdul, lebih baik dari malaikat. Manusia kalau sudah jahat lebih jahat dari hewan, tetapi manusia kalau sudah baik lebih baik dari malaikat. Jadi terkadang manusia itu lebih hina dari hewan, dan terkadang manusia lebih mulia dari malaikat. Fil insani sifatul malaikatil kiram. Pada diri manusia itu ada sifat malaikat, banyak sifat malaikat. Kadang kita baik sama orang, kadang kita selalu takwa saja, sifat malaikat itu. Al-aqlu wal ibadatu wal ma'rifat. Wa fi sifatus syaiton wa al-masyatu wal igwa. Di manusia pun ada sifat-sifat setan, yaitu suka ngajak ke keburukan. Nah itu di kita, di manusia, itu sifat setan. Iya Pak Ustadz, kalau bulan puasa kan setannya diikat. Makanya kalau bulan puasa itu karena setan diikat. Tetapi kenapa kok suka ada orang yang nggak puasa, suka masih ada orang yang gibah? Jawabannya bagaimana? Iya, kalau setan diikat. Setan itu ada asyaitonu minal jinni wal insi. Setan dari bangsa jinnya diikat. Tetapi setannya tidak ada, kita jadi setan. Jadi sudah tidak lagi digoda setan, kitanya yang jadi setan. Kalau orang bulan puasa makan, kan setannya diikat. Ini paham ibu nih, setan kan diikat, saya kan diikat nih. Setan itu diikat, jadi bulan puasa ini tidak bebas. Nah, tetapi kenapa banyak orang yang tidak puasa, banyak orang yang selalu maksiat di bulan puasa? Kan setan diikat. Jawabannya apa? Kan setannya bukan setan itu, tetapi kita yang jadi setan langsung. Jadi sudah tidak butuh lagi digoda setan, kita yang jadi setan. Gitu. Memang bisa, bisa. Minal jinnati wan nas. Kan? Nah, jadi kita itu berlindung kepada Allah dari godaan setan, bangsa jin dan manusia. Terkadang manusia itu jadi setan. Mana? Dikala manusia mengajak-ngajak kepada keburukan. Orang mau ngaji, nggak usah, tar aja lagi. Tak itu lagi jadi setan. Itu sifat setan ada di manusia. Padahal bukan sifat manusia itu sifat setan. Wapi sifatul hayawanat, dan di manusia pun ada sifat-sifat hewan. Manusia pada waktu marah jadi singa. Oh, kalau lagi marah jadi singa, udah keluar matanya, udah mau keluar tuh merah, giginya bunyi kerekot saking marah tuh. Oh, pada waktu syahwat manusia itu seperti babi, sudah tidak melihat halal dan haram. Kalau orang yang tidak ada imannya. Nah, saat manusia toma itu sifat anjing. Coba anjing udah itu orang kita lewat nih, dia ngeluarin lidah aja terus, seakan-akan ingin diberi. Itu sifat anjing ada di diri kita. Wapi sifatun nabati wal asjar ana fi mabda'ihi toriyun wapi akhirihi sabitun ya bisun. Di manusia pun ada sifat-sifat jadi-jadian, ada sifat-sifat pepohonan di manusia pun. Lihat pohon, pertamanya segar, lama-lama kering dan mati. Manusia pun begitu, lagi muda, jag-jag, segar, lama-lama keriput, lama-lama mati. Itulah manusia. Wa bi sifatus samai anau mahalul asrar wa anwar. Di manusia pun ada sifat langit. Langit itu tidak terlihat. Di langit itu banyak kenikmatan, banyak keindahan. Kita tidak tahu keindahan di langit. Begitupun manusia. Mahalul asrar wal anwar. Manusia itu tempatnya rahasia. Tidak ada yang bisa tahu rahasia di hati orang lain. Ibu-ibu, bapak-bapak, walaupun duduk berdekatan, walaupun tidur suami istri bersamaan, suami tidak tahu rahasia apa yang ada dalam hati istrinya. Istri pun tidak tahu apa yang ada dalam hati
suaminya. Betul apa betul, Ibu? Betul? Betul, Bang. Fi sifatul aras anahu mahalut tajali. Di manusia pun ada sifat aras. Ya, dikelilingi malaikat. Ada yang malaikat hamalatul arsi, pemikul aras, keliling terus dia. Ada yang tawaf, ada yang ini. Nah, manusia pun ada sifatan aras, itu tempat kita tajali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bertajali, tajali fi sifat, bil af'al dan bidat kepada Allah Subhanahu wa taala. Alam semesta ini seperti kerongkongnya menjaga isinya. Allah berfirman, wa fi anfusikum afala tubsirun. Dalam diri kalian itu ayat-ayat Allah. Apakah kalian tidak melihatnya? Kesimpulannya kita simpulkan. Hikmah dari yang ke-225 ini, Allah ciptakan manusia sangat istimewa. Allah ciptakan makhluk seluruhnya untuk dimanfaatkan oleh manusia. Manusia disebut dengan jauharatun, permata, agar kita tidak salah langkah. Semua makhluk itu Allah berikan untuk supaya menjadi fasilitas kita ibadah kepada Allah. Hewan-hewanan, tumbuh-tumbuhan, semuanya agar dijadikan fasilitas kita ibadah kepada Allah. Semuanya ditundukkan untuk manusia. Oleh karena itu, kalau hewan ingin disembelih kalau orang itu ahli ibadah, hewan itu senang karena dia telah lulus, artinya dia diciptakan oleh Allah untuk dimanfaatkan hamba Allah. Jika dia mau disembelih oleh orang yang ahli ibadah, senang dia, pengen buru-buru dipencit, dipencit. Nah, itulah Bapak Ibu sekalian. Jadi jangan salah, semuanya itu dunia Allah ciptakan, isinya Allah ciptakan untuk dimanfaatkan manusia, untuk bekal kepada Allah, untuk mengabdi kepada Allah, bukan untuk kita mengabdi kepada makhluk. Gitu. Bukan untuk mengabdi kepada makhluk. Ditundukkan semua, wahai dunia, engkau harus tunduk kepada orang yang mengabdi kepadaku, kata Allah. Wahai dunia, engkau harus mencintai orang yang mengabdi kepadaku. Dan sebaliknya, kata Allah, wahai dunia, dunia itu termasuk uang, itu dunia. Jabatan itu dunia. Semua makhluk itu dunia. Di dunia ini ya. Pohon-pohonan, tumbuh-tumbuhan, semuanya, hewan-hewanan. Wahai dunia, engkau harus mengabdi, menghodam terhadap orang yang menghamba kepadaku. Dan wahai dunia, sampai kapanpun engkau jangan pernah mengabdi dan menghamba kepada orang-orang yang menghamba kepadamu. Jadi ada abdud dunia, ada Abdullah, ada hamba Allah, ada hamba dunia. Hamba dunia ini orang-orang yang tidak pernah ada keinginan di dalam dirinya ibadah kepada Allah. Orang-orang yang tidak ada ingatan ingin ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ingat ke alam akhirat. Dia yang dipentingkan hanyalah makan dan minum. Pagi-pagi makan, siang kerja, sore terus aja tidur, datang tidur lagi, main, makan, tidur lagi. Memang tidak ada sedikit pun waktu untuk ibadah kepada Allah. Dia menghambakan diri kepada dunia. Walaupun dunianya seperti ia dapatkan, tetapi sesungguhnya Allah sudah menjanjikan, wahai dunia, engkau jangan menghamba terhadap orang yang menghamba kepada dirimu. Tetapi wahai dunia, jadilah engkau hamba kepada orang yang orang itu menghamba kepada diriku, kata Allah. Oleh karena itu, jika kita ingin dimudahkan segala urusan kita oleh Allah Subhanahu wa taala, urusan dunia, jadilah kita hamba Allah yang sebenar-benarnya hamba, jadilah kita orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.